Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Pak dosen yang terhormat. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai analisis kerusakan hutan mangrove di Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nanang Adisa Putra. Selanjutnya yaitu Rahmat Hidayat. Berikutnya saya sendiri, Muna Sabira Nurul Islami. Selanjutnya Bunga Hairani, Jihan Yulda, Feni Marcella, dan yang terakhir yaitu Joseph Sitanggang. Materi pertama mengenai capaian yang ingin kami capai akan disampaikan oleh rekan kami Rahmat Hidayat. Kepada Rahmat Hidayat dipersilakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan analisis kerusakan hutan mangrove di Provinsi Sumatera Selatan, kami telah menemukan beberapa faktor potensial penyebab kerusakannya. Dari faktor penyebab kerusakan tersebut, kami ingin mencapai beberapa tujuan, yakni capaian tersebut antara lain, faktor yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dari faktor ini, kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat. Faktor yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem mangrove. Dari faktor ini kami ingin supaya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove meningkat. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat. Dari faktor ini kami ingin agar pengetahuan masyarakat sedikit lebih ditingkatkan. Yang keempat yakni faktor kurangnya pengawasan dari pihak berwajib. Yakni kami ingin agar pihak berwajib menambah pengawasan di sekitar ekosistem mangrove. Dan faktor yang kelima yaitu kerusakan hutan mangrove belum menjadi prioritas pemerintah. Kami ingin agar pemerintah melakukan penindaklanjutan terhadap kerusakan mangrove yang telah terjadi. Faktor yang keenam yaitu penegakan hukum bagi pelanggar kurang tegas. Kami ingin agar penegak hukum lebih tegas menindaklanjuti segala pelanggaran tanpa pandang bulu dan anti KKN. Faktor yang ketujuh yaitu terdapat pihak yang apatis. Kami ingin pemusnahan pihak yang berniat merusak ekosistem mangrove. Berikutnya adalah kami ingin memaparkan beberapa solusi yang telah kami siapkan. Solusi yang pertama akan disampaikan oleh Joseph. Kepada Joseph, dipersilakan. Baik, terima kasih. Solusi yang kami peroleh yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Pertama, mendirikan sekolah yang layak dengan tenaga pengajar yang baik dan profesional di sekitar wilayah pesisir. Dua, pemberian beasiswa bagi prestasi. Tiga, memastikan program yang telah ada yaitu program wajib belajar 12 tahun terlaksana di daerah yang terkait. Solusi selanjutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem mangrove dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Yang pertama, pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove bagi lingkungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang baik tanpa merusak ekosistem alamiah. Yang kedua, pemerintah mengadakan kegiatan tahunan untuk reboisasi mangrove bersama masyarakat. Kegiatan ini akan mendorong masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan mangrove, mengingat hutan tersebut adalah hasil tanam mereka. Selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan dari pihak berwajib. Yang pertama, mendirikan posko pengawasan di beberapa titik di sekitar hutan mangrove. Yang kedua, izin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek konservasi. Selanjutnya, kerusakan hutan mangrove belum menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah dapat menindaklanjuti kerusakan hutan mangrove dengan cara-cara sederhana, yaitu yang pertama, penanaman kembali hutan mangrove atau reboisasi dengan mengupayakan rehabilitasi hutan yang telah rusak sebagai prioritas utama. Reboisasi dilakukan untuk memulihkan fungsi ekologis ekosistem mangrove yang sangat besar, artinya bagi kehidupan biota laut dan juga bagi manusia. Yang kedua, perbaikan ekosistem mangrove secara terpadu dan berbasis masyarakat. Artinya, memperbaiki ekosistem wilayah pesisir, masyarakat sangat penting dilibatkan, yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pelibatan masyarakat sekitar dapat membantu mereka untuk memperoleh tambahan pendapatan, sehingga mencegah terjadinya pencurian kayu mangrove yang diakibatkan kemiskinan.
selanjutnya, penegakan hukum bagi pelanggar kurang tegas dan terdapat pihak yang apatis. Yaitu solusinya yang pertama, membuat peraturan daerah yang mengatur langsung tentang kerusakan hutan mangrove agar hukum lebih terarah dan spesifik. Mengingat hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan. Solusi yang kedua, para pelanggar hukum dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, yang saat ini diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dirumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78. Aturan ini harus dilaksanakan tanpa memandang siapa yang melanggar. Solusi yang ketiga yaitu oknum penegak hukum yang terbukti melakukan KKN, di mana mereka harus menerima uang suap dari pihak tertentu yang mengakibatkan rusaknya hutan mangrove, harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami telah menyiapkan tabel yang berisi tentang analisis SWOT kami dan strategi yang telah kami siapkan. Analisis SWOT yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Feni Marcella. Kepada Feni Marcella dipersilakan. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Dapat disimpulkan yang pertama, berperan dalam pembentukan pulau sehingga bisa menjadi keuntungan suatu wilayah. Yang kedua, sarana pendidikan dan penelitian. Yang ketiga, pengembangan sarana pariwisata dan rekreasi. Yang keempat, pusat wisata edukasi hutan mangrove. Yang kelima, buah mangrove yang dapat diolah oleh masyarakat. Yang keenam, sistem air yang bersih, yaitu mangrove dapat merubah air asin menjadi air tawar. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran pentingnya ekosistem mangrove. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat. Yang kelima, anggaran rehabilitasi mangrove yang terbatas. Yang keenam, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya ekosistem mangrove. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah faktor eksternal. Saya akan membacakan opportunity dan threat. Opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu sektor pariwisata yang semakin berkembang dan semakin diminati di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya terbukanya wisatawan domestik dan mancanegara. Yang ketiga yaitu menyerap tenaga kerja di daerah sekitar. Selanjutnya, mengembangkan wisata edukasi berbasis konservasi dalam menjaga hutan mangrove. Selanjutnya, tingginya minat wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata mangrove. Dan yang keenam, buah mangrove dapat dijadikan penghasilan bagi masyarakat setempat. Selanjutnya itu adalah threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu adalah terdapat pihak yang apatis. Selanjutnya, tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap ekosistem mangrove dikarenakan cukup jauh dari kota. Yang ketiga, perusakan hukum bagi yang ketiga yaitu perusakan hukum bagi pelanggar kurang jelas atau kepastian hukum bagi para pelanggar itu kurang jelas sehingga masih terdapat pihak-pihak yang masih berani untuk melanggar hukum yang telah ada. Yang keempat yaitu adalah pembukaan lahan mangrove oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima, maraknya perubahan lahan mangrove menjadi lahan tambak atau alih fungsi lahan. Dan yang keenam adalah pencurian atau penambangan pohon mangrove secara ilegal. Baik, dari beberapa paparan strength atau kekuatan dan opportunity yang telah disampaikan oleh teman saya kami memiliki strategi dari strength dan opportunity, yaitu yang pertama, melakukan pemanfaatan teknologi dan informasi seperti penggunaan sosial media sebagai sarana pemasaran untuk menarik wisatawan. Kami mengambilnya dari S3, O2, O1, dan O5. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat atau pembentukan kelompok-kelompok usaha sekitar dalam pengelolaan hasil hutan non-kayu dengan dukungan terus-menerus. Kami mengambilnya dari S5, S3, O3, O6, dan O5. Yang ketiga, menyiapkan infrastruktur
untuk penunjangan pariwisata. Kami mengambilnya dari S2, S3, S4, O1, O2, O4, dan O5. Yang keempat, mengembangkan vegetasi mangrove yang ada dengan meningkatkan penanaman mangrove. Kami mengambilnya dari S5, S6, dan S6. Yang kelima, meningkatkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan mangrove. Kami mengambilnya dari S1 dan O6. Yang keenam, menciptakan peluang pendapatan ekonomi dengan cara lebih meningkatkan produksi dari kerajinan tangan tanpa merusak ekosistem mangrove. Yang kami mengambilnya dari S5, O6, O2, dan S3. Terus strategi SO yang terakhir yaitu menambah sarana yang ada seperti menambah saung. Kami mengambilnya dari O5, O1, O2, dan S3. Terus dari beberapa faktor weakness serta opportunity yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan, kami memiliki strategi weakness dan opportunity, yaitu yang pertama, mendirikan sebuah usaha yang dapat meningkatkan anggaran dan rehabilitasi mangrove, yang kami mengambilnya dari W5 dan O6. Yang kedua, meningkatkan peluang usaha yang ada dengan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja, yang kami mengambilnya dari W4, W5, dan O3 serta O6. Yang ketiga, mengembangkan wisata berbasis edukasi terhadap masyarakat lokal maupun mancanegara. Kami mengambilnya dari W4, W1, W2, O4, dan O1. Yang keempat, membentuk sebuah tim atau organisasi untuk kelestarian mangrove dan pengawasan terhadap wisatawan. Kami mengambilnya dari W3, W2, O2, serta O4. Dan strategi WO yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kelestarian mangrove. Kami mengambilnya dari W2, W6, dan O5. Dan selanjutnya adalah strategi ST. Strategi yang pertama yaitu kami ingin mendirikan sekolah yang layak dengan tenaga pengajar yang baik dan profesional di sekitar wilayah pesisir. Strategi ini didapatkan dari S2, S6, S4, dan T1. Berikutnya, pemerintah mengadakan kegiatan tahunan untuk reboisasi mangrove bersama masyarakat, yang kami ambil dari T2, S3, S1, S6, dan T6. Selanjutnya, membuat peraturan daerah khusus yang mengatur tentang alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak, agar alih fungsi tersebut tidak dilakukan dengan semena-mena, yang diambil dari S5, T1, dan T5. Selanjutnya yaitu pelaksanaan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu bagi para pelanggar, yang diambil dari T1, S1, T4, T3, dan T6. Selanjutnya, membuat jalan setapak dan mendirikan objek foto di sekitar hutan mangrove tanpa merusak ekosistem mangrove, yang kami ambil dari S3, S2, T2, T4, dan T5. Selanjutnya yaitu adalah strategi WT. Strategi WT yang pertama adalah kami ingin mendirikan sekolah yang layak dengan tenaga pengajar yang baik dan profesional di sekitar wilayah pesisir, yang diambil dari W1, W2, T1, dan T6. Berikutnya, pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove bagi lingkungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang baik tanpa merusak ekosistem alaminya. Selanjutnya, bantuan pendidikan dari pemerintah untuk pendidikan masyarakat sekitar, yang diambil dari W1, W2, dan T6. Selanjutnya, mendirikan posko pengawasan di beberapa titik di sekitar hutan mangrove, yang diambil dari W4, T4, T5, dan T6. Dan yang terakhir adalah menambah anggaran rehabilitasi mangrove dengan memprioritaskan lahan yang kritis. Dengan berbagai strategi dan solusi yang telah kami siapkan ini, kami berharap bahwa kerusakan hutan mangrove di Provinsi Sumatera Selatan dapat diminimalisirkan atau bahkan dapat dimusnahkan. Berikut adalah daftar pustaka terlampir di PPT. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon saran dan masukan dari Pak dosen untuk presentasi atau analisis yang telah kami siapkan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.